Hai, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Jadi bagaimana soal yang dikerjakan dengan aturan sinus dan bagaimana soal yang dikerjakan dengan aturan kosinus. Jika kalian kesulitan, silahkan simak materi berikut ini. Berikut adalah materinya. Konsep perbandingan trigonometri pada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, bahkan segitiga sembarang dapat diselesaikan menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus. Perhatikan segitiga sembarang seperti pada gambar di bawah ini. Berikut ini adalah segitiga PQR dengan sudut P, sudut Q, dan sudut R dengan garis PQ sepanjang R, garis GR sepanjang P, dan garis PR sepanjang Q. Bagaimana cara kita meletakkan panjang garis P, panjang garis Q, dan panjang garis R? Caranya adalah perhatikan sudut yang ada di depan garis. Jika di sudut merupakan simbol P, maka kita memberikan panjang garisnya adalah sebesar P kecil. Jadi panjang garis P sama dengan panjang garis QR. Begitu pula dengan panjang garis Q, yang depannya adalah sudut Q, dan juga panjang garis R di depan sudut R. Nah, selanjutnya perhatikan konsep berikut ini. Aturan sinus berbunyi sin P per panjang garis P sama dengan sin Q per panjang garis Q sama dengan sin R per panjang garis R, atau panjang garis P per sin P sama dengan panjang garis Q per sin Q sama dengan panjang garis R per sin R. Jadi untuk kita lebih mempermudah tentang aturan sinus ini adalah sin sudut per panjang garis depan sudut sama dengan sin sudut per panjang garis depan sudut, atau panjang garis depan sudut per sin sudut sama dengan panjang garis depan sudut per sin sudut. Begitu untuk mempermudah konsepnya. Selanjutnya adalah konsep aturan kosinus yang berbunyi cos P sama dengan Q pangkat 2 ditambah R pangkat 2 dikurangi P pangkat 2 per 2QR. Sedangkan cos Q sama dengan P pangkat 2 ditambah R pangkat 2 dikurangi Q pangkat 2 per 2PR. Lalu cos R sama dengan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 dikurangi R pangkat 2 per 2PQ. Nah, atau P pangkat 2 sama dengan Q pangkat 2 tambah R pangkat 2 dikurangi 2QR cos P. Sedangkan Q pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 tambah R pangkat 2 dikurangi 2PR cos Q. Selanjutnya R pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 dikurangi 2PQ cos R. Jadi untuk mempermudah kita dalam memahami aturan kosinus adalah cos sudut sama dengan sisi yang membentuk sudut pangkat 2 ditambah sisi yang membentuk sudut pangkat 2 dikurangi sisi yang tidak membentuk sudut pangkat 2 dibagi 2 kali sisi yang membentuk sudut kali sisi yang membentuk sudut. Untuk kalian ketahui, untuk mengerjakan soal dengan aturan sinus dan aturan kosinus perlu memperhatikan jumlah sudut yang terlibat dalam soal. Apabila dalam soal terdiri dari 2 buah sudut, maka kita menggunakan aturan sin. Sedangkan apabila dalam soal melibatkan 1 sudut saja, kita menggunakan aturan cos. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Suatu segitiga ABC memiliki panjang AC sama dengan 8 cm. Jika besar sudut BAC sama dengan 45 derajat dan sudut CBA sama dengan 60 derajat, hitunglah panjang BC. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Selanjutnya,
karena ada dua buah sudut yang terlibat di dalam soal, maka kita menggunakan aturan sin. Nah, konsepnya adalah panjang sudut per sin sudut sama dengan panjang sudut per sin sudut. Jadi BC per sin A sama dengan AC per sin B, yaitu BC per sin 45 derajat sama dengan AC per sin 60 derajat. Jadi diperoleh BC sama dengan 8 kali setengah akar 2 dibagi setengah akar 3. Di sini setengah kita sederhanakan. Selanjutnya tinggal 8 akar 2 dibagi dengan akar 3. Apabila ada penyebut yang berbentuk akar, maka perlu kita sederhanakan dengan cara mengalihkan sekawannya, yaitu kita kali dengan akar 3 per akar 3, sehingga diperoleh 8 akar 6 per 3. Karena akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Berikut contoh nomor 1. Selanjutnya perhatikan contoh nomor 2. Nah, untuk contoh nomor 2, diketahui segitiga ABC sebagai berikut. Panjang AC sama dengan 8 cm, panjang BC sama dengan 6 cm, dan besar sudut C sama dengan 60 derajat. Hitunglah panjang AB. Nah, karena hanya melibatkan satu sudut, maka kita menggunakan aturan cos. Kita dapat menggunakan rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurangi 2AB cos C. Nah, kita tinggal mensubstitusikan angkanya. Jadi, panjang garis B sama dengan 8, lalu panjang garis A sama dengan 6, dan besar sudut C sama dengan 60 derajat. Jadi tinggal kita masukkan C pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dikurangi 2 kali 6 kali 8 kali cos 60 derajat. Sehingga C pangkat 2 sama dengan 36 ditambah 64 dikurangi 2 kali 6 kali 8 kali cos 60 adalah setengah. Jadi C pangkat 2 sama dengan 100 dikurangi 48 sama dengan akar 52. Lalu C, karena C pangkat 2 sama dengan 52, maka C sama dengan akar 52. Berapakah akar dari 52? Kita sederhanakan bahwa 52 adalah 4 kali 13, sehingga akar 4 sama dengan 2. Akar 13 tidak dapat disederhanakan, sehingga hasil akhir sama dengan 2 akar 13 cm. Jadi C sama dengan 2 akar 13 cm. Apabila ada yang kurang paham, silahkan komentar di bawah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.